Ketika lo udah sayang sama diri lo, pasti lo juga pengen lingkungan lo. Iya. Sayang si patokaan. Maksudnya lo yang menyayangi lingkungan lo juga kan. Iya kan, kayak Reza deh, misalnya Reza sayang sama diri sendiri. Terus jadi kayak, oh iya aku mau pakai baju yang bagus gitu. Ternyata gak cuma bagus aja, aku pengen pilih bahan yang lebih ramah lingkungan. Aku sayang sama kulitku, tapi gimana caranya aku menutrisi kulitku, merawat kulitku, tapi juga dengan kesadaran ya. Pilih produk-produk atau brand-brand yang punya intensi, punya makna gitu. Kayak salah satunya ya kenapa aku 6 tahun ini ya tetap menjadi teman sahabat Avo ya karena itu. Apalagi kayak ingredientsnya juga, wow terima kasih Avo Skin sudah mendukung negerimu sendiri gitu. Karena kan bahan dasarnya juga kebanyakan dari negeri sendiri gitu loh. Kearifan lokal kan yang tadi gue bilang gitu. Jadi ya itu kenapa gue udah 6 tahun sama Avo Skin ya. Gue di sini gitu kayak gue tahu oh iya ini karena intensinya aku kan mau sayang sama diriku. Jadi aku akan memanggil brand-brand yang juga punya makna gitu. Terakhir sebelum selesai kita peluk diri sendiri yuk. Oh oke, gimana caranya? Ini aja. Hai sahabat Avo, kembali lagi di Avodcast bersama Minfo Reza Candika. Apa? Kamu content creator? Kamu content creator yang baru nyemplung tahun ini. Seru banget karena di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu teman saya, teman baik yang sudah menjadi content creator bahkan di saat Susan mau jadi apa? Susan masih mau jadi dokter. Ngerti gak? Saking dia menurut saya adalah salah satu content creator OG di bagian di area gaya hidup. Nah, di saat lagi rame-ramenya orang nyemplung ke area content creator, dia andukan tiba-tiba. Lah kan kita jadi, lah bagaimana ini bukannya lagi deres-deresnya nih ombak. Dia memilih untuk naik dari kolam renang tersebut, handukan dan melakukan ini bahasa daerah saya banget ya, prek gitu ya, alias libur sejenak. Enggak sejenak loh, 1,5 tahun. Apakah itu waktu yang lama atau jangan-jangan itu waktu yang masih kecepatan? Mari kita sambut, ini dia Andra Alodita. Halo. Aku menahan ketawa. Pre, udah lama banget gak denger kata-kata itu. Iya gak sih? Pre, iya ya. Pre Gue tuh bilangnya vakum Bo di Instagram. Tapi ini kayak Reza memberikan bahasa Ciputat gue kan. Yang dimana biasanya pre itu dipadu-padankan dengan fonten. Di sini ada yang SD negeri. Yang dimana dulu mata pelajarannya ada bahasa Sunda. Nah disitulah ada kata pre dan fonten. Aduh belum apa-apa udah keluarin mata gue nih ketawa. Ketawa terus. Aduh. Hai sahabat Avo, aku Andra Alodita menemani ngobrol dengan Reza hari ini. Tadi intronya gila banget sih, keren banget. Aduh makasih loh. Gue tuh kalau digitu-gituin kayak kaget gitu. Kayak kesannya kayak kesannya tuh pas gue vakum 1,5 tahun tuh kayak wuh gitu. Lah enggak, maksud gue lo kan emang jadi salah satu yang OG dong. Lo mulai dari Thank blog you. lo. Enggak sih, kalau kita taunya dari DeviantArt ya mungkin dulu. Dari zaman foto-foto. Sudah. Jadi foto-foto. Model video klip. Bikin video klip. Bikin video klip Andira waktu itu. Iya betul. Terus di saat lo nih, maksudnya ranah content creator ini lagi rame-ramenya. Anda kan berarti di mana duduknya ya? Kalau madep kayak, ya kalau gitu kan orang. Tiba-tiba lo mangkrak dari area content creator. Ini sumpah gue dikasih cue card. Mungkin ini gak akan gue lihat cue cardnya ya. Karena kita udah lama banget gak ketemu. Terus suatu hari kita ketemu di airport. Dan pertanyaan gue, wow gimana? Dari mana aja. Nah gitu itu dia. kan. Dan belum terjawab sampai akhirnya detik ini. Terima kasih Avo Skin yang mempertemukan kita. Untuk gue beneran penasaran. Kita kupas tuntas ya. Gimana caranya, kenapa 5W1H semuanya untuk Anda. Lanjut gimana nih, lo? langsung jawab aja. Langsung aja lo. Oke, jadi ceritanya adalah aku kan pertama tuh blogger dulu, mulai dari blogger dulu kan. Itu juga gara-gara
lagi bayi tabung, nggak tahu mau ngapain. Oke. Terus tiba-tiba blog tuh langsung kayak booming gitu loh. Belum ada Instagram. Lalu masuklah kita shifting tuh rame-rame blogger-blogger itu ke Instagram. Instagram booming, ya udah mengikuti ombak dong, jor-joran banget gitu. Tapi setelah 5 tahun kayak mulai bertanya dong kayak mau ngapain lagi ya. Emang hidup gue mau bikin konten terus ya sampai tua nanti gitu. Walaupun gue bukan tipe orang yang terlalu merencanakan sesuatu ya. Cuman why-nya itu tuh kenceng banget gitu. Kayak badan gue selalu bilang kayak kenapa? Mau ngapain lagi? Emang ini yang bikin aku happy ya gitu. Nah di suatu hari, bukan suatu hari sih. Sebenarnya udah bertahun-tahun aku itu punya ketidakseimbangan dan ketidakselarasan di rahim. Makanya kan bayi tabung, operasi dan lain-lain. Long story short, 3 tahun lalu ketidakseimbangan itu termanifestasi jadi menstrual pain atau nyeri haid yang luar biasa banget. Dokter bilang itu endometriosis. Tapi entah kenapa lagi-lagi ya, karena mungkin banyak bertanya dalam diri, jawabannya itu kencang banget. Tempuhlah jalur holistik. Oke. Holistik. Dan saat itu gue kayak belum tahu holistik itu apa. Oke, buat teman-teman yang penasaran nih holistik itu, aku jelasin dulu. Holistik itu berasal dari kata Yunani, yang berasal dari kata holo, dari bahasa Yunani, yang artinya itu holy atau divine. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya menyeluruh. Nah setelah gue belajar tentang kesehatan holistik dan segala macam, ternyata lapisan tubuh kita itu gak cuman tubuh fisik aja nih yang sekarang nih yang kita pegang. Oke. Gitu, tapi ada lapisan tubuh emosi, tubuh spirit, tubuh eterik dan lain-lainnya. Nah saat itu kayak pokoknya gue mau sembuh, gue mau lepas dari ketidakseimbangan ini yang berupa nyeri menstruasi. Dan gue mau menempuh jalur holistik. Di saat itu juga, di saat gue lagi meringkuk kesakitan, lagi gulung-gulung badan di karpet. Gak tahu kenapa terpanggil nih untuk berobat. Oke, gue berobat ke 2 orang. Dan di situ ternyata bukan hanya jadi proses pemulihan aja, tapi gue terpanggil untuk belajar. Oke. Dan selama ini gue tuh hidup kayak, Ndra sayang deh. Orang tuh selalu kayak gitu sama gue, sayang lah lo tinggalin, sayang deh lo kan udah sampai sini gitu. Tapi kok kayak gue gak pernah bener-bener denger suara hati gue ya. Kayak selama ini tuh hidup gue tuh selalu disetir gitu. Rasanya tuh seperti itu. Ini gue gak nyalain siapa-siapa ya. Itu juga karena mungkin cerminan dari gue juga gitu. Kayak kenapa kok lo mau disetir sama orang gitu kan. Akhirnya setelah gue menemukan bahwa gue memang perlu belajar spiritual di saat itu. Entah kenapa kayak orang tuh sekarang bilang apa ya, mestakung, semesta mendukung. Kayak tiba-tiba ada course datang, ada yang nawarin, Ndra mau belajar ini enggak, ada yang mau ini gitu. Akhirnya gue memutuskan ternyata tidak bisa saya multitasking. Vakum dulu yuk gitu. Ada backup. Karena selama ini takut finansialnya enggak secara kerjaan enggak ada, finansial bolong-bolong apa segala macam. Tapi kan kita lupa kita punya backup yang kencang banget nih. Siapa backupnya? Yang Maha Kuasa. Bener. Oke, sebelum kita masuk ke akhirnya lo belajar ya. Karena tadinya kan lo ingin berobat doang. Kondisinya di situ karir tuh lagi hektik-hektiknya dong pasti. Tapi padahal untuk ukuran nggak di gue gini loh, untuk ukuran lo tuh yang gue tahu, gue sebagai penonton story lo ya, lo tuh adalah orang yang gue bisa lihat self love-nya kenceng nih perempuan. Dengan lo journaling, yang gue baru gini, kalau ngeliat story, iya juga ya. Gue sebagai orang yang suka gambar juga, tapi juga suka bekerja. Aku gak tahu ya aku suka kerja atau biar gak bingung jadi aku kerja aja. Tuh kan kadang ada ya waktu bosen, bukan bosen kerja terus gak mau kerja. Cuma kayak ngapain lagi, ini apa yang mesti gue keluarin ya gitu. Sampai akhirnya ketika gue liat lo tuh suka journaling dan suka menggambar. Iya juga ya Za, kenapa lo gak lakuin sih gitu. Dari situ dan konten-konten lo tuh gue tercapture tuh. Ini orang self love-nya mantap juga ya. Bisa jadi seenggaknya untuk gue tuh contoh gitu. Nah apakah ternyata dengan journaling aja tuh
nggak cukup atau gimana nih? Apakah ketika berobat terus, maksud gue kepanggil untuk akhirnya belajar tuh apa faktornya gitu? Iya. Dari semua proses belajar untuk mencintai dan menerima diri sendiri yang dari kecil tuh gue selalu bertanya kenapa gue dilahirkan di bumi ini, tugas gue tuh apa, dan kenapa gue lahir di keluarga seperti ini dan dibesarkan di lingkungan seperti ini gitu ya. Akhirnya badan tuh ngomong sendiri gitu, ngasih apa ya, badan kita kan bisa memberikan Sinyal. respon ya, memberikan respon. Kalau kita happy kan badan kita relax, ya kan. Di saat kita nggak suka sama sesuatu badan kita tegang, dari bahu, punggung itu udah berasa tegang. Kita bisa mual, kita bisa enek lah, pusing gitu. Dan di saat di antara dua pilihan mau nerusin kerjaan, bikin konten, atau misalnya vakum dengan segala konsekuensinya, yang lebih ringan tuh yang belajar spiritual dan holistik itu. Oke. Gitu. Jadi kayak gue sadar bahwa kapasitas gue tuh gak bisa multitasking di saat itu. Oke, jadi gue gak aware gitu. Lo Jadi aware karena nih. dalam proses gue journaling, terus gue belajar mempelajari tentang diri gue dari astrologi, dari human design, dari apapun gitu ya. Walaupun gue gak punya keahlian di bidang itu ya, gue banyak belajar sama orang gitu. Gue sadar bahwa di usia gue waktu itu 36 ke arah 42 itu memang lagi disiapkan untuk menaikkan kesadaran dan tingkat spiritual gitu. Dan kayak gak muluk-muluk kayak harus jadi kayak yogi atau kayak orang spiritual yang kayak wah gitu banget. Tapi belajar spiritual itu justru prakteknya sehari-hari gampang banget. Tell me more. Karena begitu lo punya kesadaran yang sudah naik gitu ya, kesadaran lo bertambah, terus lo punya perspektif baru tentang kenapa lo dilahirkan di dunia ini. Satu, lo jadi lebih sayang sama diri lo, lingkungan lo jadi sadar apa yang lo konsumsi, makanan, minuman, berita, lo jadi sadar circle lo, dan lo jadi tahu kenapa lo di sini. Dalam arti kayak ya udah gue di sini, gue memberikan cerita gue memberikan pelayanan dan persembahan, dan aku yakin Reza juga seperti itu. Because of love. Iya. Ya, di saat kita udah mencintai diri kan kita menerima sisi gelap dan terang. Ya kan? Di saat kita sudah menerima kedua sisi gelap dan terang kita akan jadi radiant, magnetis. Ya kan? Disitulah manusia bisa memancarkan cinta tanpa syarat seperti sang pencipta saat menciptakan kita. Berat gak sih, Say? Lucu. Kalau gue lucu kayak iya juga ya gitu. Gitu. Jadi apapun yang lo lakukan itu with love. Wah. Kebayang gak kenapa banyak orang yang seneng sama lo? Lo suka bertanya itu gak sama diri lo? Gak tahu. Karena gue fluffy. Because you love yourself and people love you. Oh sadar gitu. Gak sih? Beb. Makasih ya. Iya lo makasih lo halo. Iya karena setiap lo melangkah gue merasakan lo tuh radiant banget, magnetis. Oh gitu. Yes. Guys. Dan itu yang menurut gue kayak kenapa gue akhirnya balik lagi bikin konten, karena ya gue tahu apa yang gue suka gitu. Oh my god. Ini mungkin buat teman-teman content creator yang lagi nonton terus lagi berada di persimpangan jalan. Aku nih kayaknya mesti break tapi aku FOMO, karena FOMO tuh jadi kata yang ini ya hot topic banget gitu di dunia content creator gitu. Di dunia yang serba cepat terus kayak semua punya aku harus punya gitu. Sebenarnya kan juga bikin anxiety level lo makin naik gitu. Boleh kok dihapus dulu sedikit air matanya di bagian sini dan sini bagi yang lagi nonton terus gini. Demi apa gue gak sendiri? Iya gak sih, karena menurut gue wajar banget sih lo sebagai sahabat Avo maksud gue yang menjadi content creator terus ada rasa kayak putus asa atau ya ini tuh it's too much gitu loh. Kayak apakah manusia tuh boleh ya bergerak secepat ini gitu. Terus ada lo yang menjadi bukti bahwa lo tuh kasih jeda nggak apa-apa loh gitu. Dan menurut gue episode ini cocok banget nih untuk kita bongkar ke pereannya Alo ini. Ngapain aja 1,5 tahun, apa yang berubah. Tapi mungkin pertanyaan
sebelumnya adalah lu tuh orang kayak gimana sebelum akhirnya menjalani kehidupan yang sekarang? Sebelumnya FOMO-an, bener tuh, FOMO-an terus sulit terkoneksi dengan diri sendiri. Jadi ngikut arus orang bikin apa ngikut gitu. Ya gak apa-apa juga sih, gak ada salahnya. Tapi choices, ternyata kan? di badan gue gak cocok. Gak enak. Gak cocok, energi gue gak cocok. Terus gue ada anger issue juga ada, sadness, kekecewaan yang mendalam juga ada. Tapi ternyata gue baru sadar itu karena gue tidak memprioritaskan diri gue. Itu isu utamanya ya. Iya, dan gue masih berproses sampai sekarang. Jangan bilang kayak, oh iya sudah healing berarti udah bersih. Enggak, masih. Kan tetap manusia. Setuju. Masih punya Gue tuh dengan proudnya juga loh bilang, gue tahu kok gue tuh people pleaser. Dan gue sekarang sedang belajar untuk setidaknya netral. Tapi bukan berarti terus people pleaser hilang gitu. Iya. Tadi balik lagi ke manusia juga gak ada yang sempurna. Ketika lu mutusin untuk oke nih gue ingin masuk ke perjalanan holistik selama 1,5 tahun. Ngapain pro aja, kontranya gitu ya? gimana pro kontranya? Pro kontra. Orang-orang di sekitar lo gimana? Apakah gila ini emang alok banget jalani gitu? Atau kayak Iya. ini lo gak sayang Beb sama apa yang udah lo lakukan gitu. Pertanyaan pertama gitu, lo gak sayang? Income lo dari mana? Iya. Pertanyaan pertama itu, tapi gue itu kan rajin menabung ya. Rajin menabung. Ini adalah akhlak yang harus aku contoh ya. Ya kan, rajin menabung. Terus kebetulan ada suami yang jadi support system juga gitu. Ya gue menyesuaikan aja, gaya hidup gue menyesuaikan selama 1,5 tahun itu. Lagi nggak berpenghasilan ya tahu diri aja gitu. Tapi nggak kekurangan sama sekali ya. Gue nggak bilang gue kekurangan, gue harus gimana gitu ya. Karena menariknya kan nggak segalanya tentang uang. Iya, nggak segalanya tentang uang. Dan ternyata rezeki itu banyak banget sih. Teman baru, lingkungan baru gitu. Terus itu pertanyaan pertama. Kedua, karena gue udah sakit banget ya mensnya waktu itu, gue udah kayak menderita banget ya Za. Nyokap gue, bokap gue, semua sekeluarga dukung sih. Dan kita lagi di perjalanan yang sama. Terutama di keluarga dari sisi suami ya. Kita juga semua lagi kayak ngambil banyak course dan jadi praktisi gitu. Jadi lingkungannya tuh lagi memang arahnya ke situ. Kalau teman-teman tahu boleh silakan Google era Aquarius ya. Jadi memang secara energi kolektif lagi dialirkan ke kebangkitan spiritual, bisa dibilang seperti itu. Udah sampai situ aja ceritanya, biar ngulik sendiri. Iya. Biar off cam aja ya teman-teman ya, biar lebih tahu lagi sayanya. Sorry banget sahabat apa nggak bisa ikutan. Balik lagi gitu. Akhirnya masuk nih loh. Ya, terus setelah 1,5 tahun itu kan gue ngambil beberapa course dan bisa praktek. Praktek lah sampai akhir tahun 2023. Nah, namanya juga lagi healing journey ya. Transisi lagi, kok ternyata bukan ini panggilan gue ya gitu. Akhirnya setelah berapa bulan coba deketin diri sendiri, ternyata gue suka banget bikin konten. Gue suka banget berbagi bikin konten. Cinta gue di situ, cuman gue perlu jeda. Gue perlu mundur dulu untuk melangkah lagi. Karena kalau enggak gue kayak selalu jadi apa ya, ibaratnya ini masalah misalnya ya, ini masalah gue selalu ada berada di dalam masalah itu. Tapi giliran gue mengambil jeda 1,5 tahun, gue bisa melihat ini masalah gue dari banyak sisi gitu. Kamu bukan masalah, air. Iya, jadi gue kayak bisa jaga jarak sama masalah gue. Gue bisa bisa punya jarak, bukan jaga jarak. Gue punya jarak dengan masalah gue dan apapun problem yang lagi dihadapi. Dan gue lebih wise. Because I'm not the problem. Kebayang gak loh? Karena kalau misalnya kita selalu mikir gue bermasalah, kita akan selalu bermasalah. Tapi kalau saat ini aku punya problem, tapi problem itu ternyata good for me, baik untuk aku dalam arti aku jadi bisa lebih bijak untuk kehidupanku, aku jadi belajar dari kesalahanku, itu kan jadi kebijaksanaan semua. Itu yang gue dapat sejak gue belajar tentang kesehatan holistik, karena ternyata ya lapisan tubuh manusia itu ada berbagai lapisan gitu.
Jadi tubuh fisik, tubuh raga, emosi dan tubuh jiwa kita tuh berbeda. Ya Allah. Jadi di 1,5 tahun ini apa aja yang udah lu icip-icip nih? Apa aja yang udah lu comot yang bisa dibagiin deh ke sahabat Avo yang mungkin sekarang baru belajar seputar self love. Mungkin baru tahu juga bahwa in order to love others we have to love ourselves gitu. Yes. Iya kan? Kan mungkin ada yang berpikir enggak kok, gue ngerasa penuh ketika gue bisa membagikan cinta gue ke orang lain. Tunggu sampai orang lainnya pada hilang, Anda kebingungan. Hai, kamu lagi ngomongin siapa Reza? Aku lagi ngomongin aku. Gimana nih? Tadi apa sih pertanyaannya, gue jadi lupa. 1,5 tahun tuh apa aja yang udah lo icip? Oke, yang udah diicip ada tentang energy work, ada astrologi sedikit-sedikit, sama tentang transformational alchemy gitu. Oke. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut gue kayak course yang gue ambil itu memang sangat berpengaruh. Tapi yang benar-benar jadi highlight hidup gue 1,5 tahun itu adalah hidup yang lebih bermakna dan lebih perlahan dibanding gue yang sebelumnya. Dulu kan kayak serba buru-buru gitu kan, kayak dari meeting ke meeting kan. Kalau sekarang tuh kayak ya udah chill aja. Kalau nggak keburu ya udah nggak apa-apa, chill aja. Dan lebih intensional. Gue melangkah ke studio ini, gue kayak doa dulu, gue pakai intensi, gue mau cerita apa, mau ketemu Reza gitu. Jadi gue udah membayangkan realita terbaik versi gue. Tapi di saat kita ada kemelekatan, di saat kita ngebayangin realita terbaik atau realita terorganik yang bisa kita bayangkan, tapi kita melekat, kita punya ego, itu kan jadi kayak, tuh kan gak sesuai sama ekspektasi gue. Nah gue juga belajar untuk ngelepas ego itu. Dan gue bisa pelan-pelan ya karena gue slow living aja gitu, hidup gue nyantai. Ini nih. Ini menurut gue adalah hal yang saya nantikan untuk diri saya ya. Lagi-lagi kata sahabat Avo, boleh tentang kita nggak? Aku yakin ada yang kayak aku, kamu ada yang seperti aku. Slow living. Yes. Di era yang gila nih pada pakai nos semua nih. I wanna if you know, Ponari Pinocchio. Begitu kalau kata tim songnya Tokyo Drift ya. Gedebak-gedebuk ya say. Gedebak-gedebuk dan untungnya sih gue bukan orang yang terus ketika nggak ngapa-ngapain gue uring-uringan gitu enggak. Cuma ada orang yang enggak. Aku muda, aku bergelora. Aku harus depression. Oh my God, it's my goal. Bahkan ada kan orang-orang yang akhirnya mencari apa itu depresi yang lagi-lagi menurut gue lu bisa bilang lo depresi kalau lo emang ada yang emang kayak dokter gitu yang bilang oh ya ini lo depresi instead of lo self diagnose ya. Ya jangan self diagnose. Teman-teman stop self diagnose gitu. Gimana caranya bisa melakukan gaya hidup slow living? Tapi aku mau nanya sama Reza, kalau misalnya dengar slow living sama intentional living yang kebayang apa? Satu kata aja yang gak usah mikir. Tenang ya. Slow living di ibu kota susah sih cari ketenangan sejujurnya ya. Karena bising banget, suara orang, suara mobil, suara motor di luar gitu ya. Suara perkotaannya itu udah bising banget. Tapi balik lagi, kita selalu bisa bikin batasan sehat untuk diri kita. Dalam arti kayak sesimpel abis dari keramaian, aku selalu nyempetin 1 jam untuk kayak recharge gitu. Sendirian aja di ruang kayak quiet time gitu. Aku bilangnya quiet time kalau di rumah karena aku juga ngajarin ini ke anakku. Jadi kita quiet time, makan makanan yang real food gitu ya, yang tidak diproses, minum air putih, terhidrasi, dan mencoba untuk tidak selalu overstimulasi. Yang bikin stres dan bikin kita kayak ngap-ngapan itu kan kita nih hidup di ibu kota tuh overstimulasi terus gitu loh. Ya kan? Kita masuk ke pusat kebelanjaan lagunya kayak lo tadi nyanyi kan. Ya kan? Ketemu teman, kita tuh gak biasa untuk hening. Kita selalu kayak pengen ngobrol terus kayak gak ada jeda gitu. Sesimpel menetapkan batasan sehat aja tuh bisa bikin jeda gitu untuk diri kita. Selalu sempatkan untuk jeda. Iya, jeda tuh mahal ya teman-teman. Ternyata mahal loh. Iya, dan kayak dulu aku sering banget di saat aku pikir istirahat itu aku boleh screen time.
Tapi ternyata screen time itu overstimulasi lagi kan. Iya bener. Kayak terlalu banyak informasi dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya aku memfilter itu. Yes. Masih kayak buka sosial media gitu-gitu, cuman kayak di timerin aja lah. Jadi lebih mindful ya? Lebih mindful, lebih intensi gitu. Dengan intensi sebenarnya kita kayak tahu kalau kita buka sosial media, sebenarnya kita lagi nyari apa? Nyari inspirasi atau mau nyari bahan buat gibah? Iya. Iya kan? Jangan gitu ya sahabat Avo gitu kan. Iya. Ya aku rasa kalau misalnya sahabat Avo nonton berarti you are kamu adalah orang yang sudah sadar untuk hidup apa ya, atau mungkin udah ada keinginan untuk punya hidup yang lebih bermakna gitu. As simple as that, intention, doa gitu. Ini menariknya slow living tuh orang mungkin mikirnya aduh ini mungkin agak susah ya atau repot ya gitu. Tapi sebenarnya ya, lo benar-benar hidup dengan pelan-pelan aja Pak Supir. Contoh yang gue sempat pernah baca-baca gitu. Oke. Lo kalau lagi makan, ya udah lo makan aja. Yeah. Jangan makan sambil nonton. Jangan makan sambil scrolling handphone. Gue dulu juga sempat ada temen yang cerita gini. Gue sekarang tuh kalau lagi nonton series, gue tuh bisa loh di tengah lagi nonton series, gue lagi lihat YouTube terus gue buka WhatsApp. Wow. Sehingga ya gue bisa melakukan. Nah orang suka ngomongnya ya itu kan multitasking. Menarik karena gue agak tricky nih antara multitasking atau nanti fokus lo, time spend fokus lo jadi lebih dikit lagi. Benar. Apalagi sekarang di era yang lo wah gila video aja tuh 4 detik 10 detik gitu. Gue hai aku Marissa Anita Lover. Jadi maksudnya hai Kak Marissa. Itu kebilang kan bahwa hati-hati loh kalau fokus lo time span fokus lo jadi pendek. Ada loh di badan ini yang nantinya syntax error karena ini tadi overstimulate gitu. Benar. Kegiatan apa nih yang tadinya lo sadari oh ini gue tadi kebanyakan nih gitu, apakah kayak makan sambil handphone gitu yang sekarang tuh udah nggak lagi gitu lo? Oke. Aku kan baru belajar setahun terakhir, aku belajar tentang siklus hormonal ya buat teman-teman perempuan. Jadi ternyata energiku untuk bersosialisasi itu hanya di fase-fase tertentu. Oke. Saat kayak menjelang menstruasi dan menstruasi, aku dulu masih bersosialisasi padahal aku gak ada kapasitasnya untuk itu. Jadi aku tuh kayak burn out terus gitu loh. Jadi sekarang kegiatanku bener-bener disesuaikan sama siklus hormonal as a woman. Iya. Gitu. Itu dulu aku gak lakuin sama sekali. Makanya ya salah satunya termanifest di menstrual pain. Dan akhirnya sekarang gimana? Udah sembuh total. Ya ampun, tepuk tangan boleh gak sih teman-teman? Gue mau merayakan tahun ini pokoknya. Kalau udah 6 bulan painkiller, aku mau merayakan. Ternyata bisa sesimpel itu. Bisa. Karena gak dengerin badan aja. Sesimpel clueless, gak punya edukasi tentang itu dan gak dengerin badan. Aku ya, itu di kasus aku ya. Gitu. Dan apalagi ya kalau dulu ya itu mungkin ini ya kayak multitasking itu loh yang kayak super woman. Padahal gak bisa otak saya ternyata burn out. Jadi saat itu bisa, saat ngerjain bisa. Tapi ternyata numpuk, burn out, marah-marah. Setuju. Baru tahu ternyata tidak cocok kita manusia untuk multitasking gitu. Setuju banget. Mungkin ada juga orang-orang yang berpikir gini loh. Kalau gak multitasking tuh lo gak Jacardans banget deh. Oke, boleh gitu. Kalau misalnya teman-teman atau Reza dengar ada orang ngomong kayak gitu lagi, ya itu kan persepsi kamu. Yes. Gak usah gontok-gontok kan, itu bener. mungkin persepsi kamu. Gue juga mau bilang, well choices ya gitu loh. Choices ya. Dan sayang itu bukan pilihan gue gitu. Iya. Gue tuh cuma worry ada mungkin di sini sahabat-sahabat Avo tuh yang karena FOMO akhirnya rela melakukan apa aja. Padahal sebenarnya badannya tuh udah ngasih sinyal. Nyet gue tuh udah capek gitu loh. Dan yang paling aduh jangan sampai kan adalah ketika udah dikasih sinyal begitu kuat tapi kita tetap aku mau anggurin aja dar tiba-tiba
Ha, 404 not found. Maksudnya di badan lu Error tiba-tiba ya? error gitu. Iya, itu gue. Iya Masa kan? UGD mulu dulu. Iya gak Aduh. sih? Gue pun juga kalau lagi wah kerja. Enggak, gue emang suka kok kerja gitu. Kerja. Di ending ntar tiba-tiba wah ini dia yang namanya burnout. Oh iya. Tapi terus nanti dipikirnya ya itu fase aja gak sih? Ntar gak kenapa-napa. Cuma kan capek ya burnout terus-terusan. Abis lah energi kehidupan lo. Iya gak sih? Iya, makanya harus lebih mindful. Berkesadaran. Anda sadar gak sih? Saya kadang enggak. Aku juga kok kadang-kadang. Iya gak sih? Tapi yang gue sadar juga, lo tuh kan juga dekat ya dengan sustainability. Iya, lumayan. Masih belajar. Anda tuh buat scrapbook gitu tuh saya tahu loh. Yang Wow. ya ini tuh tontonan reels gue banget. Membuat sesuatu. Gak gini, jadi gue juga gak ngerti ya kadang teknologi. Kok lo tahu aja sih gue lagi suka nontonin si misalkan kan orang yang kertasnya bisa disemprot-semprot. Terus itu ditempel-tempel sesuatu. Terus ketika gue buka Z gini tiba-tiba ada lo yang menggunakan kantong ya? belanjaan sampah yang bisa dijadiin jurnal juga. Tell me more, Alo. Kurang kerjaan lebih tepatnya enggak. Gimana cara enggak? Tapi kan lo emang atapnya tuh kreatif ya. Iya. Orangnya tuh emang suka gitu loh. Berkesenian gitu. Gimana lo awalnya memulai hobi ini nih? Nah itu juga gara-gara jadi content creator. Oke. Jadi content creator kan sering dapet PR package tuh, ya kan, banyak banget. Nah 5-6 tahun yang lalu kayak tumpukan PR package tuh kayak ini kardus mau diapain ya gitu. Nah disitulah muncul ide bahwa gimana kalau kita pilah sampah. Pilah sampah udah dilakuin sampai sekarang, sampai tahun 2024. Terus muncul lagi ide, bagaimana kalau sampah-sampah ini jadi harta karun. Bikinlah aku handmade journal. Dari buku-buku sekolahnya Aura, anakku. Iya. Kan dia kalau naik kelas tuh buku sekolahnya segepok. Kertasnya masih banyak yang kosong kan. Terus gue kayak sayang banget. Terus kita tuh suka, di rumah semua suka gambar, suka nempel-nempel. Gitu, akhirnya mulailah yuk kita bikin sampah jadi sesuatu yang berharga. Kayak misalnya nih kalau misalnya aku habis beli kayak produk-produk skincare kayak Avoskin gini. Nih tau gak? Packagingnya Avoskin tuh kertasnya tuh bagus banget. Itu gue pakai buat gambar buat scrapbook. Ya ampun. Sayang, kayak gue gak setega itu gitu loh. Buat buang dan milah gitu aja. Gimana cara mengubah pola pikirnya bisa jadi kayak gitu sih? Ya balik lagi karena sayang sama diri sendiri kali ya. Begitu udah sayang sama diri sendiri pasti jadi sayang sama banyak hal. Nah, jadi itu, peduli gitu sama lingkungan. Yes. Jadi ketika lo udah sayang sama diri lo, pasti lo juga pengen lingkungan lo. Iya. Sayang sifat tokaan. Maksudnya lo yang menyayangi lingkungan lo juga kan. Iya kan, kayak Reza deh, misalnya Reza sayang sama diri sendiri. Terus jadi kayak oh iya aku mau pakai baju yang bagus gitu. Ternyata gak cuma bagus aja, aku pengen pilih bahan yang lebih ramah lingkungan. Aku sayang sama kulitku, tapi gimana caranya aku menutrisi kulitku, merawat kulitku tapi juga dengan kesadaran ya. Pilih produk-produk atau brand-brand yang punya intensi, punya makna gitu. Kayak salah satunya ya kenapa aku 6 tahun ini ya tetap menjadi teman sahabat Avo ya karena itu. Apalagi kayak ingredientsnya juga, wow terima kasih Avoskin sudah mendukung negerimu sendiri gitu. Karena kan bahan dasarnya juga kebanyakan dari negeri sendiri gitu loh. Kearifan lokal kan. Yang tadi gue Uh-uh. bilang gitu. Jadi ya itu kenapa gue udah 6 tahun sama Avoskin ya. Gue di sini gitu kayak gue tahu oh iya ini karena intensinya aku kan mau sayang sama diriku. Jadi aku akan memanggil brand-brand yang juga punya makna gitu. Oh. That's why I'm here. Wah, makasih loh Avoskin dan Alo. Kenapa gue makasih ya? Gue juga bingung sih. Lu juga kenapa di sini? Ayo. Makasih ya Avoskin. Makasih ya. Ngelawak aja. Iya nih jadi enak. Berarti akhirnya sekarang ada ibaratnya tumpukan di rumah lo. Nah, karena gini orang kan mikirnya itu sampah, udah lu buang aja ntar juga diproses. Bahwa sebenarnya itu bisa jadi alat untuk menstimulasi diri lo, apalagi yang suka berkesenian. Betul. Itu bisa jadi sesuatu loh, itu bisa jadi ini, itu bisa jadi itu. Iya.
Itu gue belajar dari anak-anak, bagaimana anak kecil melihat sampah dan mereka tuh tidak melihat itu sampah. Mereka tidak takut kotor, mereka tidak takut salah kan. Jadi gue ngeliat dari anak gue kayak, kok dia bisa ya ngeliat kayak kardus-kardus aja happy banget gitu. Terus gue kayak berusaha connect to my inner child. Ya kan langsung kayak ayo bangkitkan kepolosanku gitu. Pas ternyata gue seneng ya. Ya udah akhirnya sekarang jurnal gue itu mostly dari kertas sampah. Gue gak bawa lagi hari ini. Lihat di Instagram aku ya. Iya. Mungkin sahabat-sahabat aku juga yang abis beli skincare ya gak sih? Terus kayak mau berkreasi karena kayak botol-botol gini. Botol-botol yang kayak skincare itu bisa dijadiin kayak vas bunga kering gitu loh. Terus dilapisin sama selotip warna-warni. Bisa banget. Nah ini loh. Kayak gini gitu. Menurut gue ya lo gak usah orang lain deh, gue sendiri deh gitu. Ketika ayo kita harus menjaga lingkungan lebih baik gitu. Di kepala gue tuh langsung aksi-aksi besar gitu loh. Ibaratnya kayak, wah ada orang bakar sampah. Ini siapa yang bakar ya Pak ya? Saya viralin ya Bapak. Itu aksi besar ya. Iya. Maksud gue dipikirnya kan yang repot gitu loh. Padahal sebenarnya mulai dengan memilah sampah dan sampah bisa jadikan sesuatu aja. Itu udah jadi bagian lo mencintai lingkungan gitu. Dan ini balik lagi ke intentional. Karena kalau kita ngeliat orang, kita jadi kayak ngerasa apa ya? Aduh kayak gue nggak bisa deh kayak dia gitu. Karena kita kayak jadi kayak berkecil hati kan. Padahal sebenarnya kalau dengan intensi kita mau membantu lebih peduli dengan lingkungan, mulailah dari yang paling mudah yang bisa kamu lakukan saat ini. Dimulai dari hari ini aja dulu, dari 24 jam pertama. Nanti kan akan ke-build tuh, akan terbangun kebiasaannya kan. Lama-lama tiba-tiba udah 6 tahun, 7 tahun. Gak berasa, terus turun-temurun. Udah jadi habit yang otomatis gitu loh. Jadi kayak ngelatih badan kita untuk jadi punya kayak semacam autopilot gitu ya. Nah ini menarik nih seputar mindset. Karena kayak ibaratnya orang mau, gue pengen nih punya otot tangan lebih gede. Gimana ya caranya? Oke, gue mau protein, gue olahraga. Tapi kan kalau mau gedein otot tangan lo gak mungkin cuman lari. Ya lo weight training di bagian tangan. Iya. Sama aja kayak melatih pola pikir kan. Oke, lo pengen mencintai lingkungan. Oke, lo pengen jadi pribadi yang lebih mindful. Berarti apa yang harus dilatih? Ya pola pikirnya harus dilatih. Berlatih, sesimpel kalau kayak aku kan nulis jurnal tuh hampir tiap hari. Berkreasilah, berkarya. Gak usah yang heboh-heboh, coret-coret aja, bikin apa yang suka aja. Berkarya tuh bisa masak, bisa kayak dekor rumah, rapi-rapi rumah, pokoknya berkarya gitu. Asal pakai intensi. Tetap ya. Intentionnya apa gitu. Objektifnya gitu ya. Iya, ntar lama-lama kan akan jadi kebiasaan yang baik gitu. Iya. Kebiasaan baik di diri kita nanti akan terpancar keluar. Iya. Jadi untuk lingkungan dan mungkin untuk dunia. Ngomongin lingkungan lagi, 1,5 tahun di saat lo udah ada nih sekarang di depan gue duduk di sini. Apa yang paling membedakan? Yang opininya berasal dari teman-teman dekat deh gitu. Lo sekarang jadi apa sih lo? Kayaknya teman-teman gue yang deket tuh gak berkomentar deh. Oh iya. Bukan artinya mereka gak peduli ya, tapi kayak kita ada satu sama lain gitu. Oke. As a feminim, apalagi kan lebih banyak teman perempuan kan kalau sekarang. Jadi kayak kita, gue baru inget, gue tuh sama teman-teman perempuan gue bahkan sampai bikin deklarasi supaya saat kita bertemu kita memancarkan energi feminim, sama-sama nurture. Sama-sama saling support, gak gontok-gontokan gitu. Iya. Jadi kayak kita mendeklarasi itu, either lewat chat atau jurnal, itu kali ya. Jadi kayak gue sama teman-teman perempuan gue tuh saling mencintai dan ada satu sama lain gitu loh. Kayak itu kayak jadi bentuk. Dan gue baru sadar kayak teman-teman gue juga punya self love yang habit self love-nya juga sudah baik, sudah ajak gitu, sudah bulat gitu. Jadi untuk mencintai orang lain pun bukan hal yang sulit gitu. Untuk mencintai gue as a sahabat ya gitu. Wow.
Seru banget ketika sudah menemukan circle yang satu mindset. Karena kayak ketika gue ya gak cuma baca sih, tapi kayak nonton-nonton gitulah seputar stoik dan mindfulness gitu. Ada banget sih habit yang akhirnya gue berikan ke circle gue ini. Contoh gini, Apa tuh? ketika lagi ketemu, taruh nggak handphone lo di situ. Iya, sama. Terus kita ngobrol. Itu menurut gue juga jadi salah satu kegiatan yang seru, sahabat Avo, yang bisa lo tiru. Itu kan termasuk bagian dari mindfulness kan? Iya. Karena gue tuh dulu pernah banget emo parah. Wow, kayak langsung pengen nyanyi Blink-182 ya. Imonya gimana? Imonya adalah ibaratnya gue sama lo ketemu waktu itu, wah gila tiap hari bisa ketemu. Pernah gak sih sahabat Avo punya sahabat yang gini loh, lo tadinya tuh ketemunya bisa tiap hari, dari tiap hari tiba-tiba cuma 3 hari seminggu, tiba-tiba 1 kali seminggu, tiba-tiba kok bener-bener cuma 10 menit atau 15 menit ya kita ketemu. Di saat dulu tuh gila kita tuh gitu. Di saat gue dulu berpikir bonding adalah kita ketemu tiap hari gitu. Sampai akhirnya ada di satu titik, juga ya. Ya ketika lo ketemu dan durasinya cuman dikit doang, ya lo manfaatin deh. Gimana caranya? Taruh gak handphonenya dan fokus ngobrol. Dan rasanya recharge ya? Iya recharge dan iya ya. Senang. Karena gak ke distract gitu loh. Enak ya hidup tanpa distraksi. Tanpa distraksi. Iya lagi. Duh teman-teman. Semoga kita boleh semua. dicoba ya. Besok-besok kalau arisan. Kalau ngumpul sama teman, sama keluarga gitu. Itu aturannya itu, rulesnya. Lo melakukan itu kan berarti? Iya sama teman-teman tanpa sadar sih. Nah. Tanpa sadar kita gak bikin rules itu sebenarnya. Wow. Tapi tanpa sadar, apalagi sama teman-teman perempuan ya, yang satu hobi, satu minat. Itu bisa dijadiin salah satu contoh self love segambreng gitu loh, sahabat Avo. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang biasanya di umur 26, 27, 29 ketika kamu masih sendiri, Reza lagi ngomongin Reza ya. Ketika lo lagi sendiri, terus semuanya sudah berkeluarga, terus lo jadinya cuma punya waktu dikit doang kan ketemu. Coba deh manfaatinnya dengan kayak gitu. Jadi stop nyalahin temen lo yang udah punya prioritas lain. Lebih ke manfaatin waktu yang ada. Seenggaknya itu sih yang gue dapat dari mindfulness. Kalau lo sendiri nih, apa pelajaran paling utama yang lo dapat dari 1,5 tahun lo berproses, Alo? Wah, kayak more than 1.5 years ya sebenarnya. Lebih kenal sama diri sendiri pasti, lebih paham juga dan bisa mengintegrasi gelap dan terang dalam diri gue. Tadi gue nggak bisa. Oke. Tadi gue kayak sisi gelap gue tuh selalu gue tendang-tendang gitu kayak go away, I don't like you, I hate you. Yeah. Karena kayak gue sering banget ngomongin self love, tapi kok gue kenyataannya prakteknya susah banget ya karena sulit sekali mengintegrasi bagian-bagian dari diri gue yang lain, apalagi yang sisi-sisi gelapnya gitu. Dan setelah pelan-pelan mengintegrasi itu, ada gelap, ada terang, gue panggil kembali kekuatan gue gitu yang emang kayak gue dilahirkan untuk menjalani misi jiwa ini deh. Kalau dulu tuh gue ngomonginnya passion, cita-cita, mimpi gue gitu. Gue sekarang bilangnya misi jiwa. Karena gue mau hidup sesuai dengan misi jiwa gue. Kemanapun gue melangkah, gue sesuai sama misi jiwa gue. Badan gue bisa ngomong. Kayak sekarang gue relax, sesuai sama misi jiwa gue. Gue duduk di sini. Mungkin kalau tiba-tiba lo ngajak gue boxing gitu kayak badan gue langsung letoy. Atau kayak ngajak kemana gitu, enggak, gue gak mau, gak sesuai sama badan gue, energi gue hari ini gitu. Jadi kayak itu sih yang gue dapet tentang diri gue, dan karena gue lebih memahami diri gue jadi lebih bisa memahami orang lain dan apa yang terjadi di sekitar kita. Andai semuanya kayak gitu, tenang nih dunia kata gue ya. Di saat jernih ya hidupnya jadi jernih, karena hidup kita itu kan cerminan dari diri kita kan. Di saat kita sudah bisa berdialog dengan diri kita lebih lebih
Jernih, Iya, lebih enak. jernih. Lebih non-judgmental dan tidak melekat dengan hal-hal di luar sana. Tapi ini masih belajar. Iya. Pelan-pelan. Gue yakin teman-teman juga di sini periode di hidupnya kan beda-beda gitu ya. Ya fasenya ya. Fasenya beda, tapi menurut gue sih asal intentionnya udah ada, terus salah belajar itu juga jadi Iya. kunci ya. Betul. Karena gue beneran deh, kalau ada orang tua gitu kan suka kasih pesan ke anaknya, misal kayak, ayo dong kamu daftar PNS gitu. Atau kayak, ayo dong kamu gini gitu. Kebetulan nyokap gue tuh dari dulu kayak, udahlah hidup yang tenang-tenang aja. Nah gue tuh dulu, tenang itu apa? Hah? Jadi gimana dong? Ketika ada yang tidak melakukan, ketika ada yang melakukan ketidakadilan, terus aku harus diem Tenang, aja. gitu. Itu kan tidak adil. Aku cinta keadilan gitu kan. Memang yang kesini gue jadi ngerti. Oh maksudnya tenang tuh gitu ya. Untuk akhirnya aware ya. Hidup tuh gak cuma hitam putih doang ternyata teman-teman. Warna-warni ya. Warna-warni, Iya ya. seru. Ternyata Mijiku Hibiniu ya. Aduh seru banget. Tapi balik lagi ke self love. Merawat diri tuh self love gak sih? Iya. Iya. Iya, Kayak self love merawat rutin. kulit, merawat Iya. Untuk tubuh apa yang fisik dimana. ya. Iya ya. Untuk merawat tubuh fisik ya. Sepenting itukah atau? Penting. Apalagi kalau kulit. Kulit kan bagian paling banyak di tubuh fisik kita kan. Jadi memang perlu dirawat gitu. Dan pakai skincare of course, ya kan. Pakai retinol tiap malam nih. Iya. Ini benar-benar Tapi sahabat disebut aku terus tahu loh. nggak? Aku pertama kali pakai retinol tuh cuman mau Avoskin. Pertama kali dalam hidupku. God. Itu sejarah. Langsung menuju ke produk lokal kan berarti. Langsung. Yang lain kayak bye. Bye. Sampai sekarang nih pakai. Terus skincare ya kan. Retinol aku tiap malam. Gak tiap malam juga sih. Maksudnya seminggu 3-4 kali. Iya. Nah terus setiap mau keluar rumah pakai sunscreen. Tabir surya. Ya ampun. Bener-bener dari kemarin nih episode semuanya pada tabir surya ya guys. Sunscreen. Tapi ya yang Iya bedain juga. mau nggak apa? Kalau dulu gue tuh pakai sunscreen karena gue takut matahari. Kalau sekarang gue pakai sunscreen karena gue sayang sama kulit gue. Gue mau memberikan perawatan yang terbaik dan perlindungan yang terbaik. Jangan kayak gue pakai karena gue takut matahari gitu loh. Iya, Beda iya. say. Ih, Beda. di- Takut sama mencintai merawat tuh beda banget. Nah lu jadi santai kayak oh iya aku akan tetap kena matahari. Aku gak takut matahari. Tapi aku melindungi kulitku dari sinar, paparan sinar UVA, UV dan polusi. Beda sama yang kayak takut gitu. Iya, Lo iya. pakai sunscreen. Iya. Nih, pakai deh. Kan suka gitu kan? Capek Kalau banget ketemu-ketemu ya hidup di dalam Kayak ketakutan fear based. teman-teman. Apalagi itu ada sesuatu yang diturunkan kan. Iya. Gimana ini cara menebasnya Coba gitu. bisa dicoba ya nanti ya pas pakai skincare gitu. Kayak bisa sambil doa atau intensi kayak aku ini bagian dari bentuk aku mencintai diriku, merawat kulitku. Beda deh. Pancaran mata lo pasti beda. Iya, iya. Magnetis coba. Gue kemarin Coba ya. di barengan Aji ya. Karena juga lagi ngomongin self love. Gue tuh bilang loh kayak sahabat Avo ngobrol deh sama diri sendiri. Ngobrol bener-bener sengehe lu bisa ketika lagi bercermin terus kayak boleh juga ya lo gitu. Terus kata si Aji tapi itu seru kan gitu. Seru. Terus gue bilang oh iya ya. Oh alhamdulillah deh gitu. Karena mungkin di sini jangan-jangan ada sahabat Avo yang berpikir ngobrol sama diri sendiri. Gue gila ya. Padahal sebenarnya itu sangat dibutuhkan banget sih Iya, di iya. dunia yang repot ini. Berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri Iya. sendiri. Jadi pakai intensi juga. Gue bawel banget ya dari tadi ngomong intensi Iya, gitu iya, ya. iya. Nggak apa-apa ya. Kebawelan ini untuk kebaikan sebenarnya. Setuju. Jadi berdialog dengan diri sendiri salah satunya bisa dari cermin. Kalau nggak suka nulis bisa rekam suara. Nanti denger lagi. Oh jadi banyak formatnya juga ya. Terus kalau aku kan memang journaling dan art journaling. Iya. Jadi memang fokusnya di dua hal itu. Journaling dan art journaling. Gambar gitu. Terus habis itu lihat lagi. Habis nulis dapat insight apa, dapat kebijaksanaan apa. Disitulah gue belajar dengan berdialog dengan diri yang susah banget sebenarnya awal-awalnya. Karena gak terbiasa. Iya itu wajar banget kok sahabat Avo. Gemes Untuk sih. awalnya sulit
terus lo ngerasa apa udah nggak usah aja ya gitu. Percaya itu karena habit baru dan ya sorry ya misalnya kayak gue habit baru adalah makan sesuatu ya. Kalau makan mah emang selalu enak aja gue. Cuma gue kalau ini yang baru dan gila nih ini stimulus baru nih di badan gue pasti kan agak kagok. Iya. Tapi itu wajar banget. Jadi buat teman-teman yang sedang berlatih semangat ya teman-teman. Semangat. Supaya hidup ada maknanya. Dikasih ketawa karir. Kesel banget. Loh, tapi ini gue pengen ini datangnya dari lo gitu. Yang emang dari tadi juga kita ngobrol seputar self love. Mungkin ada di sini sahabat Avo yang Kak aku bingung gimana ya. Kak cuman itu doang. Dia cuman ngomong Kak ya tapi gimana bingung. Lo mau kasih pesan apa ke sahabat Avo? Pesan yang kepikiran pertama kali dan tadi juga udah dibahas sih sebenarnya tentang berlatih berdialog dengan diri sendiri dan mengambil jeda untuk diri sendiri karena dunia semakin bising. Berlatihlah berdialog dan mendengarkan diri sendiri. Nah di situ nanti kamu pasti pelan-pelan mulai bisa dengerin intuisi, dengerin respon tubuh, bisa membedakan mana yang nyaman dan tidak nyaman. Mana makanan yang memang cocok buat tubuh kamu, mana yang enggak. Dan semakin kita memahami diri sendiri, semakin jernih juga kita, semakin netral. Dan aku rasa netral itu sangat dibutuhkan ya di dunia yang lagi mantep-mantepan ini. Gado-gado. Parah banget. Jadi berlatih. Yeah. Santai aja pokoknya lakukan dari hal yang paling mudah yang bisa dilakukan hari ini. Itu aja dulu. Itu kunci yang bagus sih. Hal yang coba mudah. Lihat 30 hari. Ya kan habit terbentuk katanya setelah 30 hari kan. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 60, ada yang bilang 40. Yes. Dirasa-rasa. Karena apapun kita mau belajar sampai ke guru manapun, pokoknya ke manapun, guru terbaik itu udah diri kita. Setuju. Karena kesalahan kita kan, kita belajar dari kesalahan kita ya kan. Nasihat-nasihat terbaik juga datang dari diri kita sebenarnya. Oh my God teman-teman. Semoga untuk kru playing victimania di sana yang merasa dikerjain terus sama hidup. Apakah Anda pernah tersadar maybe the problem is you? Lalu bisa belajar dari situ dan merubah prinsip yang ada di kehidupanmu. Aku lagi ngomong sama siapa? Aku lagi ngomong sama aku teman-teman. Aku juga. Iya gak sih? Dulu rasanya ya Allah kenapa sih gue gini banget? Nggak Nyet, itu tuh karena pola pikir lo aja yang mikirnya gitu. Oh iya juga ya gitu. Terakhir sebelum selesai kita peluk diri sendiri yuk. Oh oke, gimana caranya? Ini aja. Diusap-usap. Iya benar. Anyway buat teman-teman yang love language-nya physical touch dan kamu sendirian. Katanya sih olahraga yang terbaik adalah berenang teman-teman. Jadi jangan lupa ya menjadi intana. Karena rasanya kan badannya kayak dipeluk. Iya. Kalau sama air kolam. Boleh juga usap-usap rambut. Kalau gue suka diusap-usap rambut. Iya sih. Boleh dilakukan. Tadi banyak banget tipsnya tuh. Iya juga. Iya kan? Iya juga enak. Enak gak rasanya? Dia udah punya rumah tangga sih ya teman-teman ya. Kalau enggak aku obrak-abrik kehidupan romantisnya. Terima kasih ya Alodita. Terima kasih untuk diriku sendiri. Terima kasih buat aku. Reza. Terima kasih Avo. Terima kasih teman-teman. Sampai kita ketemu lagi sahabat Avo. Bye-bye.